untuk baca doa. Mana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya apa? Agar tidak ada saat itu jin, iblis menonton badan kita yang pada akhirnya bertempatan pada badan kita sehingga menjadi penyakit di badan kita. Jadi sebabkan karena itu. Karena sunnah yang tidak kita kerjakan, sunnah yang kita sepelekan. Tiba-tiba makin tua karena sunnah yang jarang dikerjakan, termasuk dalam mandi, tangan pegel terus. Padahal kerja enggak, tangan pegel aja. Tiba-tiba kaki nyut-nyutan aja. Padahal sehat, kolesterol nggak ada, darah normal, apa-apa juga semua serba normal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sunnah yang sering ditinggalkan. Jadi tadi masuk kamar mandi bermulai dengan kaki kiri, lalu membaca doa dalam hati, lalu kalau misalkan dalam keadaan telanjang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu yang pertama kali dianjurkan ketika mau pelaksanaan mandi besar, kalau mau kencing dulu, kalau mau dulu. Setelah itu selesai, dicuci bersih sambil niat dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Cuma Bismillah yang kita baca jangan kita niatkan itu membaca Bismillah yang ada pada Al-Quran. Karena kalau ada dalam keadaan kita punya junub besar, punya hadas besar, baca Al-Quran bukan jadi pahala, tapi jadinya haram. Jadi wis baik kita baca Bismillah, tidak meniatkan ketika kita baca Al-Quran, tapi dengan kita membaca Bismillah adalah meniatkan sunnah untuk pelaksanaan mandi. Jadi baca Bismillah itu kalau nggak zikir sunnah, itu aja udah niatnya. Kalau dalam keadaan junub, keadaan hadas besar. Jadi jangan sampai apalagi sambil dikorikan Bismillahirrahmanirrahim, jangan di kamar mandi. Itu mah tetap di dalam hati, tapi dengan kita niat zikir atau dengan niat melaksanakan sunnah sebelum pelaksanaan mandi. Itu pelaksanaannya begitu. Kadang-kadang kita suka lupa kalau ini sunnah. Ini ajaran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi udah beres, cuci kelamin yang depan, beres juga cuci lubang yang belakang, semua udah bersih. Nanti kita baca Bismillah. Setelah itu kita wudhu. Ini sebelum mandi, air itu belum sampai ke badan, belum mandi. Kita wudhu sesempurna wudhu kita, sebagaimana kita wudhu mau melaksanakan sholat, tapi dengan niat yang berbeda. Kalau niat wudhu ketika kita mau sholat, nawaitul wudu'a birafil hadasil asghari fardulillah ta'ala. Kalau bahasa kita, niat saya berwudu menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Tapi kalau misalkan mau mandi, dalam pelaksanaan mau mandi, niatnya nawaitul wudu'a lisunanil ghusli lillahi ta'ala. Jadi bahasa kita, niat saya wudu sunnah mau mandi, udah gitu aja, lillah karena Allah Ta'ala. Ada enggak yang begitu? Gak ada. Padahal ini anjuran dan sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah kita itu udah beresin ini dua kelamin, kita udah baca Bismillah, udah kita wudhu, jadi udah kagak usah di tangan kita nyentuh lagi ke kelamin, karena dapat membatalkan wudhu sunnah tadi. Kalau misalkan kita balik lagi megang, cuma kan kita bakal nggak betah. Benar? Ampura nih guru. Kalau saya biasanya mandi hadas besar ini kan? Ya niat ini dulu wudhu biasa aja doang. Udah bukan niat sunnah, bukan niat sunnah. Kalau misalkan kita dalam keadaan junub, niatnya sunnah. Berarti salah ya? Bukan salah, belum tepat. Bukan salah, belum tepat. Jadi tepatnya ada di kebun kelapa di Marta. Iya. Alhamdulillah, jadi kan tahu ya. Ada pisang Nanti Ambon, 20 ya, Ustaz ya. di sini mah suruh makan pisang Ambon. Itu para hadirin rahimakumullah. Itu pertama tadi udah selesai, barulah mandi di situ. Adapun mandi, nah, kalau mengikuti sunnah, keadaannya berdiri. Dan yang diawalinya itu adalah membasuh kepala 3 kali. Beres kepala 3 kali, basuh badan kanan, yang kanan 3 kali, yang depan, kanan depan, yang depan 3 kali, kanan belakang 3 kali, kanan kiri 3 kali. Terus kanan kiri, kiri depan 3 kali, kiri belakang 3 kali. Dengan memperhatikan lipatan yang ada di tubuh, seperti perut ini, atau pusar, atau sela-sela mata.
beres. Ini belum dibahas sabunan sama sampo, belum. Jadi sabun sampo itu hanya pelengkap perubahan teknologi. Dulu nggak ada ya? Nggak ada, dulu itu ada bang. Cuma belum pakai sampo dulu, belum ada sabun. Jadi yang dipakai wangi itu minyak-minyak misik atau aroma-aroma dupa yang digunakan. Itu pun setelah air merata ke tubuh. Karena kalau dengan langsung menggunakan sabun, langsung menggunakan rambut, itu tidak dipastikan menghilangkan najis, tapi hanya dapat menambah wangi dan bersih. Setiap perkara yang suci pasti bersih, tapi tidak setiap perkara bersih itu suci dari najis. Ya bisa. Jadi udah beres begitu, nah ini mau sabunan, sabun baru di situ. Mau sampo baru di situ. Beres mandi. Nah, udah selesai, baca doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni tawwabina wa ij'alni muwahhidina wa ij'alni min ibadikas sholihin. Kalau misalkan kita mau langsung melaksanakan sholat, ya wudu lagi. Niatnya mengangkat hadas kecil. Jadi jangan sampai kita punya pikiran kan tadi udah kita wudu, itu wudu sunnah. Dengan begitu belum kuat, belum bisa untuk digunakan pelaksanaan wajib seperti pegang Al-Quran, seperti melaksanakan sholat, itu belum bisa. Adapun untuk melaksanakan sholat, yakni wudu yang kita kerjakan setelah selesai menyempurnakan mandi. Nah itu sunnahnya. Malah kalau di dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan, bagi orang yang meninggalkan wudu ketika mandi besar, wudu yang sunnahnya, bagi orang yang meninggalkan wudu sunnah ketika mandi besar, itu makruh hukumnya, makruh. Jadi tidak disuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wudu. Ini luar biasa, sehingga terjadinya perkumpulan para ulama salafus soleh membahas perkara mandi junub yang di dalamnya ada pelaksanaan mandi, baik itu sebelum mandi, di dalam mandi atau setelah mandi. Ini apa sebabnya? Karena sebagian dari para ulama mengkhawatirkan air yang tidak cukup, atau misalkan ketiadaan air yang ketika mana kalau misalkan dipakai wudu, dipakai mandi, nanti nggak ada air buat dipakai wudu wajib lagi. Nah maka para ulama dengan interpretasi yang luar biasa menganjurkan bagi orang yang mungkin cukup dengan air, cukup dengan pelaksanaan, adapun dengan ketidakcukupan seperti air yang sedikit, air yang kurang, kalau semuanya dipakai mandi, semua dipakai wudu dapat boros, maka itu tidak masalah, tidak menjadikan sebabnya dihukumi makruh. Cuma yang lebih utamanya adalah untuk melaksanakan mandi wajib, terus wudu sunnah, beres, laksanakan wudu yang wajib untuk melaksanakan sholat. Ini dicatat amalan terbaik para ulama menghakimi, diantaranya Imam Khalil dan juga para imam-imam yang lain, adalah nantinya ketika mana orang tersebut beres dari mandi wajib, air yang dari rambut sampai sekujur badan, nah itu dianjurkan tidak untuk dilap, tidak untuk dihanduk, karena bersamaan dengan air yang berjatuhan, dengan bersamaan itu para malaikat turun ke bawah dengan membawa dosa yang ada pada zahirnya, yakni dosa yang ada pada badan kita. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang ketiga, golongan umat Kangjeng Rasulullah yang mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan nanti di hari kiamat, yakni man aksara salatan alayya, orang yang senantiasa menghidupkan hatinya ketika mendengar nama agung disebut, langsung berselawat dengan spontan sebagai tanda kecintaan ke baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya man salatan alayya. Harusnya kita dengar ini dimaknai salat, tapi di sini dimaknakan selawat. Sebab apa? Kita tahu dari pelaksanaan salat yang kita kerjakan, di dalamnya terdapat selawat. Tapi tidak setiap kita berselawat di dalamnya ada pelaksanaan salat. Maka definisi daripada ringkesan hadis ini adalah dengan melaksanakan kewajiban Allah dan senantiasa terus bersolawat ke baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan solawat segala macam apapun solawat yang sudah tadi kita baca ataupun solawat yang sering kita baca dalam keseharian kita, meskipun solawat itu dibilang sangatlah pendek seperti sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Cuma mudah-mudahan majelis kita Allah berikan istiqomah atas apa
salawat yang kita baca dengan tujuan kita mendapatkan ridhonya Allah dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah yang diturunkan atas pusat daripada orang-orang soleh yang disebut sanad keilmuan kita. Mudah-mudahan kelak orang-orang soleh tersebut, para guru-guru kita yang saat ini melihat dan menyaksikan kita, meneruskan amalannya, meneruskan ilmunya, kelak hak bagi mereka juga bagi kita hak mendapatkan syafaat bagi orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu para hadirin rahimakumullah. Terus sebelumnya kita tutup pengajian kita Sampai pagi ini. Nggak sampai pagi. Jadi datang telat sampai pagi. Songong amat. Ini udah tinggal beberapa pertemuan lagi. Jadi tinggal berapa, mungkin 2 atau 3 kali pertemuan lah kita hataman. Terus itu sebelum kita akhiri pertemuan kita, sambil kita ngopi-ngopi, barangkali ada yang harus kita tanyakan atau ada beberapa yang harus kita musyawarahkan, monggo untuk dipertanyakan mengenai mandi atau wudu dan perkara salat. Dan Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dulu?